Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika Putri Agustianingsih, mahasiswi semester 4 Prodi Ilmu Administrasi Bisnis dengan NPM 632111901 Kampus TISIP Bina Putra Banjar. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Sistem Informasi Bisnis yang diampu oleh Bapak Yogi Sugiarto Maulana SSOS MSI dengan judul Penerapan Sistem Informasi Pemasaran pada PT Bank Nagari Sumatera Barat. Sebelumnya, saya akan membahas mengenai sistem informasi pemasaran itu sendiri seperti apa, karena pada dasarnya konsep pemasaran merupakan sesuatu hal yang sederhana dan juga sebuah filosofi yang sangat menarik, di mana pemasaran dapat diartikan sebagai suatu proses dari kegiatan bisnis yang dilakukan untuk merencanakan, mendistribusikan, dan mempromosikan barang ataupun jasa yang dilakukan oleh perusahaan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan melalui pertukaran dengan pihak lain yang diharapkan dapat memenuhi kepuasan konsumen. Dari sini kita dapat mengetahui bahwa peran pemasaran sangatlah penting bagi suatu bisnis karena merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan untuk mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan dalam mencapai suatu laba terhadap pencapaian tujuan perusahaan. Di sini dari materi bisa kita lihat, kita mulai dari sistem. Sistem merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang saling berhubungan satu sama lain untuk mencapai tujuan. Suatu sistem dapat dirumuskan sebagai kumpulan komponen atau subsistem yang dirancang untuk suatu tujuan. Sedangkan sistem informasi, dari definisi O'Brien tahun 2008, sistem informasi dapat diartikan sebagai kombinasi teratur apapun dari orang-orang, hardware, software, jaringan komunikasi, dan sumber daya yang mengumpulkan, mengubah, dan menyebarkan informasi dalam organisasi. Setiap data dan informasi yang diperlukan dan dihasilkan oleh tiap unit kerja, maka unit yang bekerja dengan data dan informasi tersebut dapat dikatakan memiliki sistem informasi sendiri. Sedangkan sistem informasi pemasaran merupakan sistem yang diterapkan di fungsi pemasaran yang menyediakan informasi untuk penjualan, promosi penjualan, kegiatan-kegiatan pemasaran, kegiatan-kegiatan penelitian pasar, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan pemasaran. Ada 3 konsep sistem informasi pemasaran. Yang pertama ada sistem penyelidikan pemasaran, sistem riset pemasaran, dan sistem pemasaran analitik. Yang pertama kita mulai dari sistem penyelidikan pemasaran. Menurut Kotler tahun 1995, sistem penyelidikan pemasaran merupakan serangkaian prosedur dan sumber yang digunakan para manajer untuk memperoleh informasi harian mengenai perkembangan yang berkaitan dalam lingkungan pemasaran. Pimpinan menyimpulkan bahwa penyelidikan pemasaran dapat dimulai dari membaca buku-buku, koran-koran, publikasi-publikasi perdagangan, serta pertukaran informasi antara karyawan dan juga manajer dalam suatu perusahaan. Yang kedua ada sistem riset pemasaran. Para manajer tidak bisa mendapatkan informasi dengan sendirinya. Mereka perlu mempersiapkan riset pemasaran yang formal, di mana riset pemasaran ini dapat diartikan sebagai rancangan sistematik, koneksi, analisis, dan pelapor data, serta penemuan-penemuan yang relevan bagi situasi pemasaran yang khas yang dihadapi perusahaan. Untuk memahami konsep pemasaran, persaingan, grosir, dan sebagainya, setiap pemasar memerlukan riset pemasaran. Dan yang ketiga ada sistem pemasaran analitik. Sistem ini terdiri dari teknik tingkat tinggi untuk menganalisis data dari masalah pemasaran. Sistem pemasaran analitik merupakan sebuah bank sistem dan bank model. Bank sistem ini adalah sebuah koneksi prosedur
statistik lanjutan untuk lebih memahami hubungan di dalam seperangkat data dan kehandalan statistik. Sedangkan bank model merupakan koneksi model matematik yang akan membantu pemasar memperbaiki keputusan-keputusan pemasarannya. Terlebih dahulu kita akan membahas mengenai latar belakang perusahaan itu sendiri, di mana Bank Nagari didirikan pada tanggal 12 Maret 1962 dengan nama PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat. Pendirian tersebut dipelopori oleh pemerintah daerah beserta tokoh masyarakat dan tokoh pengusaha swasta di Sumbar atas dasar pemikiran perlunya suatu lembaga keuangan yang secara khusus membantu pemerintah dalam melaksanakan pembangunan di daerah tersebut. Sampai saat ini, sekarang Bank Nagari telah tersebar di beberapa kota atau kabupaten di Sumbar. Bahkan telah ada di kota luar Sumatera Barat, yaitu Jakarta, Bandung, dan Pekanbaru. Setelah memiliki beberapa cabang, para pengurus dan anggota sepakat melakukan perubahan anggaran dasar atau PAD yang telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. Basis utama dari Bank Nagari ini di luar wilayah Sumbar adalah para perantau Minang. Di Jakarta sendiri, cabang Bank Nagari berpusat pada Blok M dan salah satu unit pembantu berada di daerah Tanah Abang dari 4 unit cabang pembantu. Ekspansi terus dilakukan mengingat perlunya untuk terus mendapatkan rupiah dari Jakarta yang mengelola ekonomi Indonesia hampir 70%. Sementara itu di Sumatera sendiri, permintaan untuk pembiayaan juga sangat tinggi sehingga wajar saja jika ke Jakarta layak untuk dijadikan lahan penggerukan rupiah. Tentu saja dapat kita tebak bahwa pasar Bank Nagari adalah para pedagang Tanah Abang yang memang memiliki identik dengan masyarakat Minangkabau. Namun tidak menutup kemungkinan debitur atau kreditur berasal dari pihak atau masyarakat lain. Karena naif juga rasanya bank ini hanya mengandalkan para pedagang Minang. Tapi harus memang kita diakui jika para pedagang Minang adalah sebagai tumpuan utama Bank Nagari di rantau. Bank Nagari juga menetapkan sistem dan prosedur dalam melakukan proses persetujuan kredit. Antara lain yang pertama, menawarkan kredit kepada calon nasabah serta menjelaskan bagaimana hubungan permintaan terhadap tingkat bunga, usia, jangka waktu, maupun asurannya sehingga calon nasabah mengetahui betul kredit yang perusahaan tawarkan. Yang kedua, menyerahkan beberapa aplikasi untuk diisikan informasi yang akan dijadikan data nasabah untuk perusahaan. Yang ketiga, calon nasabah menyerahkan aplikasi kepada bagian administrasi. Yang keempat, kemudian administrasi melakukan pengisian pada beberapa berkas sebagai pedoman dalam pengisian berkas seperti KTP suami istri, KK, struk gaji terakhir, buku karib, eksa pensiun, NPWP, jika pengajuan kredit di atas 50 juta, surat perbedaan identitas, formulir surat pernyataan, aplikasi permohonan pinjaman pensiun, dan surat pernyataan dana kuasa. Yang kelima, jika pinjaman di atas 75 juta, maka dikonfirmasikan ke bagian asuransi Punsat untuk melakukan konfirmasi ke nasabah langsung tentang keabsahan data tersebut. Keenam, apabila disetujui oleh pusat, maka akan dilakukan lagi usulan 44 pengikatan jaminan seperti SK pensiun dilanjutkan dengan penandatanganan surat perjanjian kredit untuk mengantarkan calon nasabah. Dan yang terakhir baru dilakukan pencairan kredit dengan melibatkan surat tanda terima uang. Berdasarkan sistem dan prosedur yang diterapkan Bank Nagari dalam melakukan proses penginputan, maka diperlukan penerapan sistem informasi pemasaran sehingga memberi kemudahan bank dalam melakukan persetujuan kredit. Selanjutnya kita bahas mengenai penerapan sistem informasi pemasaran pada Bank Nagari. Salah satu sistem informasi Bank Nagari yaitu sistem informasi pemasaran yang digunakan dalam proses penyaluran pinjaman dengan menggunakan program Visual Basic atau VC yang bernama CBS dalam melakukan proses penginputan. Untuk penulisan sistem informasi pemasaran selanjutnya
akan ditulis dengan nama CBS. Program ini menggunakan jaringan komputer yaitu LAN atau Local Area Network dan One Wide Area Network. LAN digunakan untuk jaringan komputer yang berada dalam satu kantor saja, sedangkan WAN digunakan antar gedung pada perusahaan hingga antar wilayah. Di dalam penerapan CBS terdapat masing-masing subsistem. Di antaranya itu yang pertama ada sistem laporan internal. Pada Bank Nagari, sistem laporan internalnya memuat laporan pesanan yang diterima untuk keperluan kantor, rekap pencairan saat ini, biaya-biaya yang dikeluarkan, persediaan peralatan kantor, arus dana, utang, dan piutang. Dan yang kedua ada sistem penyelidikan pemasaran. Sistem penyelidikan pemasaran yang digunakan Bank Nagari dalam memperoleh informasi mengenai perkembangan dalam lingkungan pemasaran, yaitu dengan cara membaca buku-buku, koran-koran, internet, dan publikasi-publikasi perdagangan. Dan yang ketiga ada sistem riset pemasaran, di mana sistem riset pemasaran pada Bank Nagari dalam memahami konsumen dan pesaing adalah rancangan sistematik, koleksi, analisis, dan pelaporan data, serta cara-cara penemuan yang relevan bagi situasi pemasaran yang khas yang dihadapi perusahaan saat ini. Cara mendapatkan data dan informasi pemasaran yang spesifik tentang pemasaran, misalnya penyelidikan efektivitas periklanan, maka manajer pemasaran harus melakukan pula survei atau penelitian dalam bentuk lain secara sistematis dan analisis. Dan yang terakhir ada sistem pemasaran analitik, di mana pada Bank Nagari sistem pemasaran analitik digunakan untuk menganalisis data dan masalah yang terjadi dalam membantu marketing memperbaiki keputusan-keputusan pemasarannya. Selanjutnya, CBS yang digunakan Bank Nagari juga memiliki beberapa komponen. Di antaranya yang pertama ada komponen input CBS, di mana ini merupakan data dan informasi yang dikumpulkan mengenai berkas-berkas nasabah seperti KTP suami istri, KK, struk gaji terakhir, buku karib, SK pensiun, MPWP jika penjualan kredit di atas 50 juta, surat perbedaan identitas, formulir surat pernyataan, aplikasi permohonan pinjaman pensiun, surat pernyataan dan kuasa diinput oleh CBS dan dimasukkan dalam sistem database. Berkas-berkas nasabah tersebut berisikan informasi mengenai data pekerjaan, pendapatan, aktivitas transaksi, sumber dana, serta dana nasabah seperti nama, jenis kelamin, status perkawinan, agama, pendidikan terakhir, alamat, kota, dan lain-lain. Subsistem informasi pemasaran yang diterapkan di Koperasi Nusantara Cabang Padang dalam kredit pensiun meliputi data-data yang berhubungan dengan elemen data pemasaran dan elemen data akuntansi perusahaan, yaitu ada data eksternal pemasaran, di mana informasi-informasi mengenai data pesaing dan kondisi pasar mudah didapat oleh perusahaan, terutama dengan didukung adanya pasar bebas. Pengumpulan data intelijen pemasaran yang dilakukan perusahaan tersebut meliputi aktivitas pesaing atau kondisi pasar saat ini, seperti pesaing melakukan promosi, saluran distribusi yang dilakukan pesaing, harga pokok pesaing, serta produk pesaing. Dan ada juga data internal pemasaran. Di sini meliputi sumber data internal pemasaran yang digunakan Bank Nagari, yaitu data keuangan dan data non-keuangan. Data keuangan terdiri dari laporan kredit dan pensiun, data nasabah, laporan periodik kredit pensiunan, dan laporan periodik perolehan kontrak kredit pensiunan. Sedangkan data non-keuangan yaitu data riset pemasaran seperti perilaku nasabah, kebutuhan nasabah, dan keinginan nasabah. Di sini bisa dilihat perkembangan peningkatan nasabah tabungan tahun 2015 dari bulan Juni sampai dengan bulan November. Di sini terlihat adanya peningkatan pada bulan Oktober, yaitu sebanyak 250 orang. Selanjutnya, komponen yang kedua ada komponen model CBS.
Komponen model CBS pada Bank Nagari Batu Sangkar yaitu cetakan yang merubah bentuk input menjadi output, di mana model CBS yang digunakan untuk melakukan persetujuan kredit dengan nasabah sehingga menghasilkan laporan pencairan kredit seperti kwitansi tagihan nasabah, laporan debitur meninggal dunia, laporan debitur menunggak, laporan populasi pensiunan setiap bulannya, dan laporan tagihan kepada juru bayar. Yang ketiga ada komponen basis data CBS. Database Sistem Informasi Pemasaran pada Bank Nagari Batu Sangkar berisikan data keuangan pemasaran seperti laporan kredit pensiunan, data nasabah, laporan periodik kredit nasabah, laporan periodik perolehan kontrak kredit nasabah. Ada juga data riset pemasaran seperti perilaku nasabah, kebutuhan nasabah, keinginan nasabah, dan informasi pasar. Dan yang ketiga ada data penyelidikan pemasaran seperti harga pokok, produk pesaing, aktivitas pesaing, dan promosi yang dilakukan pesaing melalui televisi, radio, surat kabar, dan internet. Pengumpulan data sekunder Bank Nagari Cabang Batu Sangkar yang nantinya akan digunakan perusahaan dalam pengambilan keputusan apakah produk yang dihasilkan oleh Bank Nagari telah sesuai dengan keinginan nasabah. Pengumpulan data primer Bank Nagari dapat dikatakan memadai karena bagian pemasarannya rutin mengunjungi nasabah untuk menanyakan tanggapan nasabah terhadap produk, kebutuhan nasabah mengenai produk yang diinginkan nasabah, dan kebutuhan nasabah itu sendiri. Sedangkan sistem informasi akuntansinya dalam subsistem input sistem informasi pemasaran pada Bank Nagari Cabang Batu Sangkar meliputi data yang berhubungan dengan data untuk persiapan laporan periodik dan data untuk laporan khusus, di mana data untuk persiapan laporan periodik perusahaan dilihat dari laporan kredit nasabah menurut pertumbuhan atau pencapaian suatu produk, dan laporan perolehan kontrak kredit nasabah tersebut dibuat oleh setiap divisi, kemudian dilaporkan kepada bagian keuangan setiap divisi. Sedangkan data untuk laporan khusus perusahaan dapat berupa laporan analisis pinjaman untuk produk yang mengikhtiarkan pinjaman menurut periode pinjaman. Laporan itu sendiri contohnya adalah laporan kredit, laporan keuangan, laporan transaksi bagian dana, di mana semua laporan tersebut dilaporkan kepada bagian keuangan. Selanjutnya yang keempat ada komponen output CBS. Setiap komponen output CBS yang dihasilkan menyediakan laporan-laporan atau dokumen yang dipakai sesuai kebutuhan pemakai, seperti laporan atau dokumen mengenai produk, tempat, promosi, harga, dan bauran terintegrasi. Komponen output CBS yang dihasilkan oleh Bank Nagari adalah laporan-laporan berisi informasi pemasaran dan kredit pensiunan. Dan yang kelima ada komponen teknologi CBS. Di dalam komponen teknologi CBS terdapat indikator teknologi sistem informasi. Di antaranya yaitu yang pertama ada platform. Platform ini merupakan perangkat komputer yang digunakan oleh Bank Nagari, yaitu berupa PC-LAN seperti menghubungkan komputer-komputer dengan printer. Yang kedua ada media komunikasi data yang digunakan untuk melakukan hubungan antara kantor pada Bank Nagari, yaitu Ditalayu dengan berlangganan pada perusahaan telekomunikasi. Yang ketiga ada tipe hubungan antar kantor yang diterapkan pada Bank Nagari adalah tipe hubungan yang bersifat terpusat dan online centralized. Dan yang keempat ada tingkat integrasi sistem yang digunakan Bank Nagari, yaitu real-time online system, memungkinkan Bank Nagari melakukan pengelolaan bisnisnya di seluruh cabang layaknya standar bank saat ini. Sistem yang harus menghasilkan respon yang tepat dalam batas waktu yang ditentukan. Jika respon komputer melewati batas waktu tersebut, maka terjadi degradasi
performansi atau kegagalan sistem. Dan komponen yang terakhir yaitu ada komponen kontrol CBS. Agar CBS dapat dikelola dengan baik pada Bank Nagari, maka perlu dilakukan kontrol pada perangkat keras atau hardware dan perangkat lunaknya yaitu software. Kontrol pada perangkat keras seperti adanya ruangan ber-AC, melakukan cek kerusakan, serta menyediakan teknisi untuk memperbaiki hardware yang rusak. Sedangkan kontrol untuk perangkat lunaknya yaitu selalu menyediakan antivirus terbaru, melatih perilaku masing-masing staf perusahaan, serta meningkatkan kesejahteraan karyawan sehingga karyawan termotivasi untuk melakukan yang terbaik. Selanjutnya, efektivitas dan efisiensi dari penggunaan CBS itu sendiri berfungsi untuk mengumpulkan informasi yang berupa informasi keuangan yang merupakan sistem pelaporan dan pengendalian keuangan menyeluruh maupun informasi tentang nasabah. Selain itu, sistem informasi berfungsi untuk menginput, memproses, menyimpan, mengatur, mengontrol, dan melaporkan informasi tersebut untuk pencapaian tujuan perusahaan. Dengan adanya CBS yang digunakan secara efektif dan efisien pada Bank Nagari, dapat memudahkan perusahaan dalam menyalurkan pinjaman kepada nasabah dan menghemat biaya yang dikeluarkan seperti mengurangi biaya kertas, pena, serta mempercepat melakukan proses perjanjian kredit dengan nasabah dibandingkan dengan cara konvensional. Oleh karena itu, kualitas informasi yang dihasilkan CBS memberikan keakurasian, relevansi, serta ketepatan waktu karena program ini sudah tersistem dengan sendirinya, sehingga memberikan kepuasan terhadap nasabah dengan pelayanan yang diberikan perusahaan untuk mendapatkan pinjaman secara cepat. Pelaksanaan CBS secara keseluruhan cukup efektif berdasarkan pengamatan yang penulisan lihat. Namun terdapat kelemahannya, yaitu penulis tidak bisa menceritakan kualitas informasi yang diukur secara fakta mengenai seberapa efektifnya CBS ini. Berdasarkan pemaparan materi tadi, maka saya dapat menyimpulkan bahwa dengan adanya penerapan sistem informasi pemasaran dapat mempermudah Bank Nagari membantu menyalurkan pinjaman kepada calon nasabah yang membutuhkan. Karena menggunakan sistem informasi pemasaran secara manual membutuhkan waktu yang lebih lama dan biaya yang relatif tinggi. Oleh karena itu, pada Bank Nagari menerapkan sistem informasi pemasaran menggunakan aplikasi CBS untuk melakukan proses penginputan data, di mana aplikasi CBS ini telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan persyaratan bagi terselenggaranya sistem informasi pemasaran, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bantu bagi manajemen dalam pengendalian biaya produksinya. Selain itu, juga dalam melakukan proses persetujuan kredit pada Bank Nagari dilakukan berdasarkan syarat dan prosedur telah dilaksanakan dengan efektif. Proses peminjaman telah berjalan dengan memadai, mulai dari proses penginputan hingga output yang dihasilkan. Dan semua itu sudah terprogram secara baik melalui aplikasi CBS. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan juga kekurangan dalam pemaparan materi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.